Pernahkah Anda menatap pohon apel di kebun dan bertanya-tanya, kenapa buahnya sedikit sekali tahun ini, padahal pohon tetangga buahnya sampai membuat dahannya melengkung ke tanah? Apakah ini hanya soal keberuntungan? Tentu saja tidak. Ada ilmu di baliknya. Nah, dalam video kali ini, kita akan membongkar tuntas 10 faktor utama yang menentukan seberapa banyak apel yang akan Anda panen. Ini bukan sihir, ini adalah agronomi. Dan percayalah, beberapa di antaranya mungkin akan mengejutkan Anda dan mengubah cara Anda merawat kebun selamanya. Jadi, siapkan catatan Anda karena kita akan mengungkap rahasia panen melimpah yang selama ini tersembunyi di depan mata. Apakah Anda siap? Banyak orang berpikir menanam apel itu sederhana. Cukup tanam bibit, siram sesekali, dan tunggu buahnya muncul secara ajaib. Kenyataannya, pohon apel adalah makhluk hidup yang cukup kompleks dan memiliki kebutuhannya sendiri. Hasil panen yang melimpah bukanlah sekadar keberuntungan, melainkan hasil dari serangkaian keputusan cerdas dan perawatan konsisten yang kita buat sepanjang tahun. Ini adalah sebuah seni yang memadukan pengetahuan tentang biologi tanaman dengan praktik di lapangan. Dari pemilihan jodoh yang tepat untuk penyerbukan hingga memberikan potongan rambut yang strategis, semuanya saling berkaitan dalam sebuah sistem yang rumit. Jadi, sebelum kita masuk ke 10 faktor kunci, mari kita ubah pola pikir kita. Anggaplah merawat pohon apel ini sebagai sebuah resep rahasia untuk membuat kue terlezat. Setiap bahan dan setiap langkah memiliki peran krusial, dan melewatkan satu saja bisa membuat hasilnya jauh dari harapan. Faktor pertama, dan mungkin yang paling fundamental, adalah pemilihan varietas. Ini adalah keputusan awal yang akan menentukan potensi pohon Anda selama puluhan tahun ke depan. Tidak semua apel diciptakan sama. Ada ribuan varietas di dunia, dan masing-masing memiliki karakteristik unik terkait iklim, ketahanan penyakit, dan yang terpenting, kebutuhan penyerbukan. Banyak pemula tidak menyadari bahwa sebagian besar varietas apel tidak dapat menyerbuki dirinya sendiri. Mereka membutuhkan serbuk sari dari varietas apel lain yang kompatibel dan berbunga pada waktu yang bersamaan. Ini disebut penyerbukan silang. Jika Anda hanya menanam satu pohon dari varietas yang membutuhkan penyerbuk, Anda mungkin akan mendapatkan bunga yang indah setiap tahun, tetapi buahnya sangat sedikit atau tidak ada sama sekali. Jadi, sebelum membeli, lakukan riset. Cari tahu varietas apa yang tumbuh subur di daerah Anda. Apakah itu Rome Beauty, Granny Smith, atau varietas lokal seperti apel Malang? Kemudian pastikan Anda membeli setidaknya 2 varietas berbeda yang bisa saling menyerbuki. Memilih varietas yang tepat sejak awal adalah seperti membangun fondasi yang kokoh untuk sebuah rumah. Ini adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Setelah Anda memilih varietas yang tepat, langkah krusial berikutnya adalah kualitas bibit dan cara penanamannya. Ini seringkali diabaikan, padahal dampaknya sangat besar. Jangan tergiur dengan bibit yang murah tapi terlihat layu atau memiliki sistem perakaran yang buruk. Bibit yang sehat adalah investasi. Carilah bibit dengan batang yang kokoh, bebas dari tanda-tanda penyakit atau hama, dan yang terpenting, memiliki sistem perakaran yang berserabut dan sehat, bukan akar tunggang yang melingkar-lingkar di dalam pot. Saat menanam, ada satu kesalahan fatal yang sering dilakukan, menanam terlalu dalam. Titik sambungan atau okulasi, yaitu benjolan di bagian bawah batang tempat varietas unggul disambungkan ke batang bawah, harus selalu berada di atas permukaan tanah, setidaknya 5 hingga 10 cm. Jika titik ini terkubur, bagian atas pohon bisa menumbuhkan akarnya sendiri, yang akan menghilangkan manfaat dari batang bawah yang tahan penyakit dan mengontrol ukuran pohon. Pastikan lubang tanam cukup lebar untuk akar menyebar dengan nyaman. Jangan memadatkannya dengan tanah liat yang keras. Gunakan campuran tanah kebun yang gembur dan kompos untuk memberikan awal yang terbaik bagi pohon apel muda Anda. Memulai dengan benar adalah separuh dari perjuangan. Sekarang mari kita bicara tentang makanan pohon, yaitu kondisi tanah dan nutrisi. Pohon apel, seperti makhluk hidup lainnya, membutuhkan diet yang seimbang untuk tumbuh kuat dan produktif. Anda tidak bisa hanya mengharapkan pohon menghasilkan ratusan buah berkualitas dari tanah yang miskin unsur hara. Tanah adalah dapurnya. Pertama, periksa pH tanah. Apel lebih menyukai tanah yang sedikit asam hingga netral, dengan pH sekitar 6,0 hingga 7,0. Jika tanah terlalu asam atau terlalu basah, pohon tidak akan bisa menyerap nutrisi secara efisien. Tidak peduli seberapa banyak pupuk yang Anda berikan.
Anda bisa menggunakan alat tes pH sederhana yang banyak dijual. Kedua, nutrisi makro. 3 angka yang Anda lihat pada kemasan pupuk, NPK, mewakili nitrogen, fosfor, dan kalium. Nitrogen penting untuk pertumbuhan daun, fosfor untuk perkembangan akar dan bunga, dan kalium untuk kualitas buah dan kesehatan pohon secara keseluruhan. Pohon muda membutuhkan lebih banyak nitrogen untuk tumbuh, sementara pohon yang sudah mapan dan siap berbuah membutuhkan lebih banyak fosfor dan kalium. Hindari memberikan pupuk nitrogen berlebihan pada pohon dewasa, karena ini hanya akan merangsang pertumbuhan daun yang lebat dengan mengorbankan produksi buah. Pemberian kompos atau pupuk kandang yang sudah matang setiap tahun juga sangat penting untuk memperbaiki struktur tanah dan menyediakan nutrisi mikro. Air adalah sumber kehidupan, tetapi dalam merawat pohon apel, waktu dan jumlah penyiraman adalah kuncinya. Prinsipnya sederhana, lebih baik menyiram secara mendalam dan jarang daripada sedikit-sedikit tapi sering. Penyiraman yang dangkal hanya akan membasahi permukaan tanah, mendorong akar untuk tumbuh ke atas, membuatnya rentan terhadap kekeringan. Sebaliknya, penyiraman yang mendalam, membiarkan air meresap jauh ke dalam tanah, akan mendorong akar untuk tumbuh ke bawah mencari kelembapan, menciptakan sistem perakaran yang kuat dan tangguh. Pohon apel muda yang baru ditanam membutuhkan perhatian ekstra dan penyiraman rutin untuk membantu mereka mapan. Namun, untuk pohon yang sudah dewasa, ada beberapa periode kritis di mana ketersediaan air sangat menentukan hasil panen. Periode pertama adalah saat pembungaan dan pembentukan buah awal. Kekurangan air pada fase ini dapat menyebabkan bunga dan buah kecil rontok. Periode kritis kedua adalah selama pertengahan hingga akhir musim panas, ketika buah sedang dalam proses pembesaran. Air yang cukup akan menghasilkan buah yang lebih besar dan berair. Namun, hati-hati jangan sampai berlebihan. Tanah yang tergenang air dapat menyebabkan busuk akar, masalah yang jauh lebih serius daripada kekeringan sesaat. Faktor berikutnya adalah sesuatu yang gratis, namun seringkali tidak bisa kita kontrol sepenuhnya, sinar matahari. Pohon apel adalah tanaman yang rakus akan cahaya. Untuk dapat melakukan fotosintesis secara optimal dan menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk memproduksi buah yang manis dan berkualitas, pohon apel membutuhkan setidaknya 6 hingga 8 jam sinar matahari langsung setiap hari. Jika pohon Anda ditanam di tempat yang ternaungi oleh bangunan atau pohon besar lainnya, jangan heran jika produksinya minim. Kurangnya sinar matahari tidak hanya mengurangi jumlah buah, tetapi juga mempengaruhi kualitasnya. Buah yang tumbuh di tempat teduh cenderung lebih kecil, warnanya kurang cerah, dan rasanya lebih asam. Selain itu, lokasi yang teduh dan lembab juga menciptakan lingkungan yang ideal bagi berkembangnya penyakit jamur seperti embun tepung. Oleh karena itu, saat memilih lokasi penanaman, pikirkan jangka panjang. Bayangkan, bagaimana bayangan akan jatuh di kebun Anda sepanjang hari dan sepanjang tahun. Jika pohon Anda yang sudah ada sekarang berada di lokasi yang kurang ideal, pertimbangkan untuk memangkas pohon lain di sekitarnya untuk memungkinkan lebih banyak cahaya masuk. Sinar matahari adalah bahan bakar utama bagi pabrik buah di pohon apel Anda. Kita sudah menyinggungnya sedikit saat membahas varietas, tetapi mari kita dalami lebih jauh tentang keajaiban penyerbukan. Tanpa penyerbukan yang sukses, tidak akan ada buah sesubur apapun pohon Anda. Proses ini adalah transfer serbuk sari dari benang sari, bagian jantan bunga, ke kepala putik, bagian betina bunga. Seperti yang telah disebutkan, kebanyakan apel membutuhkan penyerbukan silang. Siapa pahlawan di balik proses ini? Lebah, lebah madu dan berbagai jenis lebah liar lainnya adalah penyerbuk yang paling efisien. Saat mereka berpindah dari bunga ke bunga untuk mengumpulkan nektar, serbuk sari tanpa sengaja menempel di tubuh mereka dan terbawa ke bunga berikutnya. Untuk memaksimalkan penyerbukan, Anda bisa melakukan beberapa hal. Pertama, pastikan Anda memiliki varietas penyerbuk yang kompatibel di dekatnya, idealnya dalam jarak 15 meter. Kedua, ciptakan taman yang ramah lebah. Tanam berbagai jenis bunga yang mekar sepanjang musim di sekitar pohon apel Anda untuk menarik dan mempertahankan populasi lebah di kebun Anda. Ketiga, dan ini sangat penting, hindari penggunaan pestisida, terutama insektisida, selama periode pembungaan. Menyemprotkan bahan kimia pada bunga yang sedang mekar sama saja dengan membunuh para pekerja kecil yang sangat Anda butuhkan untuk panen.
Sekarang kita sampai pada salah satu aspek yang paling ditakuti namun paling penting, pemangkasan. Banyak orang enggan memotong cabang pohonnya karena merasa sayang. Padahal pemangkasan yang tepat adalah salah satu kunci utama untuk panen yang konsisten dan berkualitas. Tujuannya bukan sekadar merapikan pohon, melainkan untuk membentuk struktur yang kuat, meningkatkan penetrasi sinar matahari dan sirkulasi udara ke seluruh bagian kanopi, serta merangsang pertumbuhan tunas yang akan menghasilkan buah. Waktu terbaik untuk pemangkasan utama adalah saat musim dorman, biasanya di akhir musim dingin sebelum tunas mulai membengkak. Aturan dasarnya adalah membuang cabang yang mati, rusak, atau sakit. Kemudian, buang cabang yang tumbuh ke arah dalam atau saling bersilangan yang dapat bergesekan dan menimbulkan luka. Tujuannya adalah menciptakan kanopi yang terbuka, seperti bentuk vas atau piramida terbuka, yang memungkinkan cahaya dan udara mencapai setiap daun dan calon buah. Pemangkasan yang baik akan mengurangi risiko penyakit jamur karena kanopi lebih cepat kering setelah hujan. Ini juga mengarahkan energi pohon ke cabang-cabang yang paling produktif, alih-alih terbuang untuk menumbuhkan kayu dan daun yang tidak perlu. Jangan takut untuk memangkas. Anggap saja Anda sedang memberikan gaya rambut yang efisien untuk pohon Anda. Ini mungkin terdengar berlawanan dengan intuisi, tetapi untuk mendapatkan panen yang lebih baik, Anda harus membuang sebagian calon buah. Praktik ini disebut penjarangan buah. Setelah penyerbukan, pohon apel seringkali menghasilkan buah dalam tandan yang sangat rapat. Jika semuanya dibiarkan tumbuh, mereka akan saling berebut nutrisi, air, dan cahaya. Hasilnya, banyak buah berukuran kecil, berkualitas rendah, dan rasanya kurang manis. Penjarangan buah adalah solusi untuk masalah ini. Caranya adalah dengan membuang buah-buah yang berlebih secara manual saat ukurannya masih sangat kecil, biasanya sebesar kelereng. Sisakan 1 atau 2 buah terbaik di setiap tandan, dengan jarak ideal sekitar 10 hingga 15 cm antar buah di sepanjang cabang. Selain menghasilkan buah yang lebih besar dan berkualitas, penjarangan memiliki manfaat besar lainnya, mencegah biennial bearing atau siklus panen 2 tahunan. Ini adalah kecenderungan pohon untuk berbuah sangat lebat di 1 tahun, dan kemudian hampir tidak berbuah sama sekali di tahun berikutnya karena energinya terkuras habis. Dengan menjarangkan buah, Anda menyeimbangkan beban pohon, memastikannya memiliki cukup energi untuk menghasilkan panen yang baik setiap tahun, dan juga mengurangi risiko dahan patah karena kelebihan beban. Pohon yang sehat adalah pohon yang produktif. Oleh karena itu, pengendalian hama dan penyakit adalah bagian tak terpisahkan dari perawatan pohon apel. Kebun Anda adalah ekosistem yang kompleks, dan akan selalu ada serangga atau spora jamur yang ingin ikut menikmati hasil kerja keras Anda. Kuncinya adalah manajemen, bukan eliminasi total. Pendekatan terbaik adalah manajemen hama terpadu, MHT, yang menggabungkan berbagai strategi untuk menjaga populasi hama di bawah ambang batas kerusakan. Mulailah dengan pencegahan. Jaga kebersihan kebun dengan membersihkan daun-daun dan buah yang jatuh, yang bisa menjadi tempat persembunyian hama dan penyakit. Pastikan sirkulasi udara yang baik melalui pemangkasan. Kenali musuh Anda. Pelajari tentang hama umum seperti kutu daun, ulat buah, dan penyakit seperti keropeng apel, skap, atau embun tepung. Periksa pohon Anda secara teratur untuk deteksi dini. Jika Anda menemukan masalah, pertimbangkan solusi organik terlebih dahulu, seperti semprotan sabun insektisida untuk kutu daun atau penggunaan serangga predator seperti kepik. Penggunaan pestisida kimia harus menjadi pilihan terakhir dan digunakan dengan sangat bijaksana sesuai petunjuk. Idealnya di luar periode pembungaan untuk melindungi lebah. Ingat, tujuan Anda adalah keseimbangan, bukan kebun yang steril. Faktor terakhir yang perlu kita pahami adalah siklus hidup pohon itu sendiri, yaitu usia dan kebutuhan peremajaan. Pohon apel tidak akan langsung berbuah lebat setelah ditanam. Tergantung pada varietas dan batang bawahnya, pohon apel biasanya mulai berproduksi setelah 3 hingga 5 tahun. Puncak produktivitasnya biasanya terjadi saat pohon berusia antara 10 hingga 20 tahun. Setelah itu, produksinya mungkin akan mulai menurun secara bertahap. Ini adalah proses alami. Namun, bukan berarti pohon tua tidak bisa produktif lagi. Dengan teknik peremajaan yang tepat, pohon apel tua yang terabaikan seringkali bisa dihidupkan kembali. Ini melibatkan pemangkasan berat yang dilakukan secara bertahap selama beberapa tahun.
Tujuannya adalah untuk menghilangkan kayu tua yang tidak produktif, membuka kanopi untuk cahaya matahari, dan merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru yang lebih subur. Ini adalah operasi besar yang membutuhkan kesabaran, tetapi hasilnya bisa sangat memuaskan, mengembalikan pohon warisan keluarga menjadi produktif kembali. Jadi, memahami di tahap mana pohon Anda berada dalam siklus hidupnya akan membantu Anda memiliki ekspektasi yang realistis dan memberikan perawatan yang sesuai dengan usianya. Jadi, seperti yang telah kita lihat bersama, panen apel yang melimpah bukanlah sebuah keajaiban atau keberuntungan semata. Ini adalah hasil dari ilmu pengetahuan, seni, dan sedikit kerja keras. Mulai dari keputusan fundamental saat memilih varietas, memastikan penyerbukan silang yang sukses, melakukan pemangkasan dengan bijak, hingga keberanian untuk menjarangkan buah. Setiap langkah ini adalah bagian dari sebuah puzzle besar yang saling terkait. Jika satu keping hilang, gambaran akhirnya tidak akan sempurna. Namun, di antara semua faktor ini, ada satu plot twist yang sering diabaikan namun paling krusial, kombinasi antara pemangkasan dan penjarangan buah. Banyak pekebun pemula yang takut memotong cabang atau membuang calon buah. Padahal, tindakan inilah yang justru mengarahkan energi pohon untuk menghasilkan buah berkualitas super dalam jumlah yang optimal dan memastikan panen yang konsisten setiap tahun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini memberikan pencerahan, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan channel Dachni Agronom agar tidak ketinggalan tips-tips berkebun brilian lainnya. Kami ingin sekali mendengar pengalaman Anda. Jadi, pertanyaan untuk Anda, apa faktor yang menurut Anda paling menantang dalam merawat pohon apel di kebun Anda? Tuliskan jawaban dan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah.